Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Dari semua game mobile yang terkenal di Indonesia dan Malaysia, ada nggak game yang jadi favorit kamu? Coba kamu tulis di bawah ya. Aku ingin tahu game yang paling kamu sukai untuk dimainkan. Karena seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali dari subscriber Elprana yang suka dengan permainan shooter seperti PUBG, Free Fire, Valorant, dan lain sebagainya. Bahkan, saking terkenalnya, beberapa studio game lain sempat tuh membuat game yang cukup serupa untuk dapat menyaingi ketenaran game-game tersebut. Kamu pasti tahu dong kalau beberapa saat terakhir ini ada sebuah game shooter yang tiba-tiba menjadi sangat terkenal. Konsepnya sama dengan Free Fire dan juga PUBG. Yap, bener banget, tak lain dan tak bukan Sausage Man, sebuah game mobile bergenre shooter battle royale yang menghadirkan karakter-karakter lucu, imut menggemaskan. Mereka semua berwujud seperti sosis. Wah, ada-ada aja ya. Game ini pertama kali dirilis di negara Cina, dan karena respon pemain sangat bagus, akhirnya XD Entertainment memperluas jangkauan Sausage Man hingga ke Singapura, Malaysia, dan juga Indonesia. Kamu gimana? Sudah pernah coba main game Sausage Man ini? Kalau pernah, komen ya di bawah. Aku ingin tahu pengalaman kamu memainkan game tersebut. Pada mulanya, studio pengembang Sausage Man, Sofani Game Developer, berharap anak-anak dapat memainkan game Battle Royale tanpa harus merasa tidak aman. Karena nyatanya, game Battle Royale seperti Free Fire, PUBG, dan lain sebagainya menggunakan desain dan animasi yang terlalu nyata, sama persis dengan kondisi peperangan di kehidupan kita. Tampilan darah, ledakan yang sangat mengganggu, adegan kekerasan yang terlihat jelas. Hal ini membuat developer SFG mengembangkan sebuah game shooter battle royale yang cocok untuk anak-anak. Mereka merubah beberapa tampilan dan desain dalam permainan menjadi lebih imut dan menggemaskan. Seperti ditiadakannya cuplikan darah, adegan kekerasan yang berlebihan, dan animasi kematian yang tidak begitu terlihat nyata. Ditambah lagi, karakter gamenya diubah menjadi bentuk sosis yang disukai anak-anak. Nggak heran, sejak game ini dirilis di Asia Tenggara pertanggal 29 Juni kemarin, banyak banget bocil-bocil yang menyerbu untuk memainkannya. Walau genrenya mirip dengan Free Fire dan PUBG, namun karena dikemas dengan sangat imut, menambah nilai tersendiri untuk dicoba. Tapi sama halnya dengan game-game lain, rasanya nggak mungkin jika sebuah game terkenal tidak memiliki rumor-rumor mengerikan di baliknya. Setelah Elprana menyelidikinya lebih lanjut, akhirnya aku berhasil tuh menemukan sebuah kenyataan seram mengenai game Sausage Man ini. Ya ampun, aku beneran gak nyangka banget kalau ternyata game ini memiliki kisah seram yang sangat menyakitkan. Tidak hanya untuk para pemain game, namun juga terhadap seluruh karakter di dalam game Sausage Man. Aku ingatkan terlebih dahulu ya, kalau apa yang Elprana jelaskan di sini benar-benar murni berdasarkan dari hasil analisis pribadi dan juga rumor-rumor yang beredar di forum penggemar Sausage Man. Elprana hanya ingin berbagi dan bercerita untuk menghiburmu, sama sekali tidak ada niatan untuk menjatuhkan game Sausage Man. Karena pada akhirnya game ini sangat menarik untuk dimainkan. Jadi aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Dari apa yang aku selidiki, ada seorang anonimus yang mengaku bahwa dia merupakan mantan tim pengembang dari game Sausage Man. Dia yang terlibat di dalam tim berkata bahwa game Sausage Man ini benar-benar dirancang sedemikian rupa untuk menyampaikan sebuah pesan tersembunyi. Pesan-pesan itu dikemas semenarik mungkin dalam bentuk game mobile agar dapat mempengaruhi anak-anak yang memainkannya. Intinya adalah
tim pengembang ingin menunjukkan kekerasan fisik secara halus dari hal yang paling dasar, yaitu dari permainan digital. Walaupun game Sausage Man terbilang aman bagi anak-anak, namun tetap saja masih banyak sekali ledakan, adegan memukul, dan kematian yang terpampang jelas dalam permainan. Cuplikan-cuplikan tersebut akan memberikan dampak bagi mental para pemain, terutama anak-anak, untuk melegalkan dan membenarkan kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam pertarungan game Sausage Man. Buktinya apa? Mantan tim pengembang ini menjelaskan bahwa mereka menyimpan banyak sekali data dan rekaman seluruh chat, audio, dan juga percakapan yang terjadi selama permainan berlangsung. Terdapat banyak sekali hujatan, makian, teriakan, dan kata-kata kotor dalam bahasa Cina yang terlihat dalam server Sausage Man. Mereka beranggapan bahwa level dasar dari pengaruh game dimulai dengan ucapan-ucapan tidak baik yang terlontar dalam permainan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan game seimut Sausage Man aja memiliki pengaruh terhadap anak-anak. Apalagi game yang terlihat lebih nyata seperti Free Fire dan PUBG. Hayo, jangan-jangan kamu salah satu korbannya. Apakah kamu merupakan anak yang toksik dalam permainan? Jangan diulangi lagi ya, karena jika kamu menjadi toksik, artinya pesan jahat tersembunyi dari game-game Battle Royale seperti Sausage Man ini terbukti nyata berpengaruh terhadap pemain. Selain itu, mantan dari tim pengembang Sausage Man juga bercerita tentang proses perancangan game yang terbilang sangat rumit. Sejujurnya, mengembangkan game Battle Royale jauh lebih mudah karena sudah ada template kode dari game-game terkenal lainnya. Yang bikin jadi sulit adalah proses mengkonsep dan merancang cerita gamenya. Nah, Anonymous ini mengaku kalau cerita awal dari permainan Sausage Man sangat mengerikan. Berlatar di negeri tirai bambu dengan isu pertumbuhan penduduknya yang terus mengalami kelonjakan beberapa dekade terakhir ini. Pada tahun 2020 saja, setidaknya ada 1,5 miliar penduduk tinggal di negeri Cina. Gak heran bahwa isu ini menjadi perbincangan seluruh dunia. Bahkan di negara itu sendiri terlihat ada banyak sekali kasus penculikan anak, perdagangan manusia, pembunuhan anak, dan juga kanibalisme di beberapa titik negeri tersebut. Intinya, mereka sedang berusaha untuk menekan angka pertambahan penduduk dengan tindakan-tindakan kriminal yang meregang nyawa. Hal ini menjadi topik utama dalam cerita Sausage Man. Sebuah pusat penelitian ilegal bernama SSO melakukan sebuah percobaan berbahaya terhadap manusia dengan merubah bentuk tubuhnya menjadi mutan mengerikan. Organ dalamnya dipotong dan beberapa bagian tubuh dihilangkan. Intinya, mereka mencoba menyederhanakan bentuk tubuh manusia menjadi mirip seperti gumpalan daging mengerikan. Dan kalau kita perhatikan, bentuknya tuh sama persis dengan sosis. Mereka adalah orang-orang yang diculik untuk dijadikan makhluk aneh. Tentu saja kesadaran mereka tetap tertinggal dalam otak, termasuk masa lalu dan juga ingatannya. Hal ini menyebabkan korban dari SSO ini mengalami stres berat karena tubuhnya berubah jadi mengerikan. Suatu hari, korban-korban ini dikumpulkan di sebuah lapangan yang sangat luas. Mereka dituntut untuk berlatih setiap hari tanpa henti karena akan dikirim ke sebuah pulau terpencil untuk melakukan peperangan. Dan dari sinilah konsep Battle Royale game Sausage Man terbentuk. Mereka harus bertarung dengan 100 korban lainnya dengan tujuan untuk menjadi satu-satunya pemenang. Korban yang berhasil hidup paling akhir akan disembuhkan. Tubuhnya akan dikembalikan seperti sedia kala dan juga akan dibebaskan menuju dunia luar. Dan kalian tahu, dalang dari percobaan keji ini adalah pemerintahan itu sendiri. Pemerintah mencoba untuk mengurangi jumlah populasi yang terus bertambah.
Mereka bekerja sama dengan SSO untuk menyukseskan rencana tersebut. Di sisi lain, SSO juga diuntungkan karena pemerintah pasti mengucurkan dana yang sangat besar untuk penelitian mereka. Aku jadi penasaran, penelitiannya tentang apa ya? Kok bisa merubah manusia jadi berwujud seperti sosis? Kayaknya kalau kamu suka dengan bahasan ini, aku akan coba deh menyelidikinya lebih lanjut. Pastikan kamu like video ini ya, biar aku semangat bikin konten Sausage Man part kedua. Yang jelas, walau populasi terus meningkat, harusnya mereka tidak berhak untuk menghancurkan hidup orang lain seperti itu. Bisa dikatakan, karakter sosis yang kamu mainkan di game Sausage Man sebenarnya adalah korban yang sedang menderita hasil dari penelitian jahat organisasi tersebut. Mereka sedang berusaha untuk menjadi pemenang dalam pertarungan agar dapat terseleksi dan pergi ke pulau berikutnya dan bebas dari penelitian tersebut. Wah, buat kamu pemain Sausage Man, aku harap kamu bisa membantu sosis-sosis ini menang ya, biar mereka bisa mendapatkan kebebasannya kembali. Pada akhirnya, karena dirasa terlalu ekstrim, pihak pengembang game memutuskan untuk tidak mempublikasikan cerita ini karena dianggap terlalu berbahaya jika anak-anak yang memainkannya mengerti dengan kisah mengerikan tersebut. Dari bentuk mutan sosis yang mengerikan, akhirnya dikemas dalam versi yang lebih menggemaskan, sehingga cerita seram dari Sausage Man tidak ketahuan. Yah, inilah cerita seram di balik game Sausage Man. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan rumor mengerikan tentang cerita Sausage Man ini? Ataukah ini hanya teori belaka yang dibuat agar Sausage Man menjadi lebih terkenal? Coba kamu komen di bawah. Aku ingin tahu analisis kamu. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan ya buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.